Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya, Irfan Hafizur Rahman, dapat menjumpai Anda sekalian di dalam program Seruan Khalifah. Di mana dalam program ini kita akan menggali lagi, mengupas lebih lanjut terkait dengan khutbah-khutbah ataupun pidato-pidato yang disampaikan oleh Hadrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai khutbah yang beliau sampaikan pada kesempatan Idul Fitri pada tanggal 16 Juni 2018. Bersama saya telah hadir narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kita hari ini akan membahas terkait dengan khutbah Idul Fitri yang beliau sampaikan tahun 2018. Betul. Ada salah satu poin pokok bahasan dalam khutbah tersebut di mana beliau huzur menjelaskan terkait dengan bagaimana keberlangsungan amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana huzur menjelaskan terkait dengan hal tersebut? Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang betul salah satu poin yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahumullah Ta'ala bin Nasir Aziz pada kesempatan khutbah Idul Fitri di tahun 2018 tersebut adalah masalah keberlangsungan dan konsistensi amal ibadah kita selama bulan Ramadan yang dilanjutkan setelahnya. Iya. Di sini huzur memulai khutbah ini itu dengan sabda beliau, di sini akan saya sampaikan. Huzur di sini bersabda bahwa Hari Raya Id ini seharusnya menjadi faktor pendorong untuk lebih mengarahkan perhatian kita agar terus-menerus dalam kebaikan-kebaikan, berada dalam kebaikan-kebaikan yang kita nikmati selama 1 bulan lalu. Nah, di sini pertama-tama huzur sampaikan bahwa justru dengan adanya Idul Fitri itu bukan berarti berakhirnya amal-amal yang kita begitu sibuk kita lakukan pada bulan Ramadan. Justru ini harusnya menjadi satu pintu gerbang keberlangsungan amal-amal tersebut. Iya. Di sini huzur sampaikan hal-hal yang mana biasanya membuat manusia mengarahkan perhatiannya pada bulan Ramadan, di antaranya adalah ibadah-ibadah. Orang ketika bulan Ramadan itu Sangat giat sekali beribadah dan sebagainya. Memberikan sedekah, mengorbankan hartanya dan menunaikan hak-hak atau kewajiban-kewajiban antar sesama manusia atau hukukul ibad. Maka pada hari-hari Ramadan sudah berlalu seiring kita berada di dalam suasana-suasana istimewa. Tetapi kata huzur, artinya bahwa amal-amal tadi begitu giatnya kita lakukan selama bulan Ramadan. Sedekah, kadang kita apalagi di ini ya, biasa sore sebelum berbuka itu ada yang membagikan takjil. Takjil, ya. Padahal di hari-hari biasa tidak gitu. Tapi pada bulan Ramadan karena mengimani, meyakini keberkahan-keberkahan Ramadan dan pahala di bulan Ramadan sangat besar, itu dibagikan takjil dan sebagainya. Bahkan yang sebelumnya juga tidak pernah sholat berjamaah, kan? Datang ke masjid rajin, tidak pernah terputus dan sebagainya. Nah ini kata huzur, pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh orang begitu sibuk, tetapi begitu datang Idul Fitri lupa. Dengan penuh kegembiraan, mereka merayakan, mereka larut dalam kegembiraan itu, lalu melupakan ibadah-ibadah yang telah dia lakukan selama 1 bulan penuh dengan disiplin itu. Iya. Di sini huzur ingatkan bahwa tetapi seorang yang beriman itu seharusnya tidak hanya terus dalam kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya tanda seorang beriman itu bukan hanya dia harus continue dalam menjalankan kebaikan saja katanya. Bahkan ia harus lebih maju lagi. Artinya dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu dia harus mendapatkan kemajuan, harus meningkat. Ya, bukannya menurun, bukan menurun, meningkat ya. Jadi dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas justru harus lebih menurun. Ketika di bulan Ramadan satu sholat misalkan diberikan satu sholat nafal, diberikan pahalanya itu ketika dilaksanakan diberikan pahala-pahala fardu. Maka bagaimana caranya mengejar pahala seperti ini di bulan yang lain, harusnya berpikir seperti itu. Bukan di bulan Ramadan kami sudah cukup beribadah, di bulan lainnya santai. Nah itu salah seperti itu. Huzur sampaikan kemarin atau pada hari-hari puasa bulan Ramadan di tahun ini yang sudah lewat, dan di hari-hari tersebut kita menjalankan ibadah-ibadah. Juga nawafil
itu apa hal-hal nafal, Nafal. ibadah-ibadah nafal. Adapun ibadah-ibadah lainnya dan juga menunaikan hukukul ibad yang telah kita amalkan di bulan Ramadan, ini harus kita teruskan, kata Huzur. Sebagai contoh, misalkan apabila kita memfokuskan pada nawafil, hendaknya kita sungguh-sungguh mengupayakan untuk melanjutkannya. Artinya tidak mungkin seseorang itu memiliki dari sisi kualitas maupun kuantitas amal ibadahnya itu sama untuk semua. Iya. Pasti ada yang Dikhususkan. ada yang memfokuskan kepada satu titik. Saya akan Ramadan tahun ini saya akan memperbanyak mutolaah, misalkan mutolaah Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Ramadan tahun ini saya akan lebih mengkhususkan kepada berbuat dermawan kepada sesama. Nah itu pasti sesuai dengan niatnya. Yang lain bukan berarti ditinggalkan, kata Huzur. Nah, ini orang memberikan perhatian yang lebih ke arah sana, ke arah salah satu ibadah tadi. Nah, ini kata Huzur, jangan sampai begitu selesai bulan Ramadan, fokus kita itu buyar gitu. Iya. Ini. Nah, menarik ini. Terkadang kita kan sudah beribadah, sudah dalam sebulan penuh ini kan kita beribadah dengan maksimal ya. Tadi disampaikan yang tadinya memang tidak pernah sholat, tiba-tiba datang ke masjid untuk berjamaah, yang tadinya tidak pernah sholat tahajud, kemudian mereka langsung sholat tahajud ketika ada Ramadan. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita tetap konsisten, supaya kita memang dikatakan oleh Huzur di sini kita meraih id yang hakiki, ya kan? Di sini Huzur dalam khutbah tersebut beliau menyinggung terkait dengan id yang hakiki. Nah, apa sih makna pada id yang hakiki itu? Jadi berkenaan dengan hal ini Huzur sampaikan penjelasan seperti ini bahwa pada hari ini, pada hari raya ini, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah apa? Itu meneguhkan niat yang tulus. Kadang-kadang tiap orang punya niat yang baik itu kan. Ya. Setiap orang pasti punya, saya ingin selalu berbuat baik. Tapi kadang-kadang tidak teguh. Sudah teguh pun kadang-kadang tidak tulus karena ada tuntutan-tuntutan yang lain. Jadi Huzur di sini dengan satu kalimat sudah sampaikan semuanya, mencakup semuanya. Pada hari ini kita harus meneguhkan niat yang tulus. Yaitu apa? Supaya kita benar-benar mengupayakannya secara sungguh-sungguh untuk meraih semua kebaikan. Dan kita sekali-kali tidak akan menipu diri kita dengan menganggap bahwa kita tengah mengupayakan maksud ini. Ini cukup rumit ya. Iya, iya. Artinya apa? Kita dalam doa-doa misalkan, dalam doa-doa selalu berdoa, ya Allah, atau kepada Huzur-Huzur, doakanlah untuk kami, semoga Allah telah memberikan taufik untuk menjalankan penghimatan kami dengan sebaik-baiknya. Nah ini sebetulnya. Nah taufik inilah sebetulnya. Jadi jangan sampai kita tertipu bahwa seolah-olah kita sedang berupaya ke arah sana, padahal karena niat kita yang tidak benar, niat kita yang tidak tulus dan sebagainya, itu malah kita sama dengan menipu diri kita sendiri, kata Huzur. Jadi untuk keberlangsungan amal-amal kita ini, hal yang pertama harus dilakukan oleh seorang mukmin itu adalah apa? Oleh kita adalah apa? Adalah memiliki niat, meneguhkan niat, dan niat itu harus betul-betul tulus lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah ta'ala. Huzur sampaikan, apabila kita mengamalkan hal itu, nah ini, jadi niat teguh dan tulus, kemudian konsisten. Konsisten ya. Saat itulah id kita merupakan id yang hakiki. Nah, jadi kalau ini mungkin kita bisa melihat, bisa menilai diri kita masing-masing lah. Iya. Refleksi diri lah, bagaimana betul. kita diri masing-masing, ya tidak usah kita nunjuk-nunjuk orang lah gitu ya. Iya, betul. Tetapi kita bisa renungkan apakah petunjuk dari Huzur ini sudah kita lakukan atau belum. Seperti tadi Maulana Irfan sampaikan tadi, bahwa kadang di bulan Ramadan itu orang yang tidak pernah berjamaah pun datang ke masjid, tidak pernah telat. Ya. Nah ini jangan sampai niatnya itu hanya untuk meramaikan sebatas di bulan Ramadan saja, itu maksudnya. Ikut euforia bulan Ramadan ya. Apalagi kalau di ini ya, untuk anak-anak. Anak-anak tentu. Kalau kalian ininya full, nanti dikasih ini. Iya, Untuk sekedar motivasi mungkin tidak apa-apa, tapi itu akan mengajarkan hal yang tidak benar gitu. Justru dari kecil lah kita harus arahkan juga anak-anak kita itu ke ketulusan niat itu, bahwa semata-mata dalam beribadah itu, mengerjakan kebaikan itu harus lillahi ta'ala, jangan hal-hal yang lain. Nah, jadi kata Huzur, ketika hal itu kita lakukan, maka barulah id kita itu dikatakan id yang hakiki. Dan ketika
itulah kebahagiaan kita akan meliputi semua orang. Inilah tujuan sebenarnya dari Id. Dan jika tujuan ini tidak terpenuhi, maka secara khusus itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Mengenakan pakaian baru, menikmati makanan yang lezat, kemudian saling mengunjungi, biasa kita saling mengunjungi, silaturahmi, dan serangkaian kegiatan-kegiatan lainnya di hari ini. Jadi maksud Huzur apa di sini? Kebahagiaan kita itu akan dirasakan oleh semua orang. Nah, ini mungkin nanti selanjutnya akan kita bahas ya ini. Jadi menarik, jadi poin yang perlu kita camkan dalam diri kita bahwa bagaimana Huzur menjelaskan tadi ya, id hakiki itu ada niat yang teguh, dan kedua yang tulus, dan ketiga adalah konsisten dalam amal itu. Amal ibadah itu. Ya. Bahkan ketika hari idnya pun, ketika kita merayakan kegembiraan tadi yang mengunjungi sanak saudara, kita penuh dengan sukacita dalam merayakan id, itu pun memang harus dimaknai menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan mencari ridho Allah Ta'ala. Ya. Iya, betul. Bukan kita malah terlarut dalam hal kegembiraan tersebut. Jadi seakan-akan kita sudah berjuang puasa selama 30 hari penuh. Baru dirayakan dengan begitu gegap gempita, serasa bebas dari penjara ya. Ya. Jadi tapi kalau itu tidak dilakukan, ya, tidak ada niat teguh dan tulus, itu tidak ada faedahnya kegembiraan tersebut. Di sini Huzur juga sampaikan bahwa tujuan kita justru akan menjadi sempurna. Apa yang ingin kita raih di dalam bulan Ramadan itu akan menjadi sempurna apabila kita meneruskan hal-hal tersebut. Artinya sarana-sarana untuk mencapai tujuan kita, baik itu dengan meningkatkan kapasitas ibadah kita, misalkan kuantitas ibadah kita ya, atau kualitas ibadah kita, itu akan menjadi sempurna kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan standar seperti yang kita tetapkan di bulan Ramadan itu kita teruskan di bulan-bulan yang lainnya. Huzur sampaikan dan kita melepaskan diri dari segala macam kemalasan yang di dalam bulan Ramadan kita telah berlepas diri dari itu. Artinya apa? Pada bulan Ramadan, karena tadi kata Huzur kan di awal disampaikan ada dorongan khusus. Suasana Ramadan itu beda. Dalam melakukan ibadah itu beda. Ada suasana khusus yang kita rasakan lah. Nah ini kemalasan itu menjauh lah. Takut kita, wah, hari ini nih belum dapat 1 juz misalkan ngaji ini. Takut ketinggalan, kita berusaha. Nah ini semangat ini jangan sampai kendor gitu. Kemalasan-kemalasan yang di bulan-bulan lain itu ada, ya jangan sampai menyergap kita lagi. Gitu. Semangat itu harus kita bawa di 11 bulan yang lain berikutnya. Baik, kemudian dalam poin selanjutnya yang Huzur sampaikan dalam khutbah tersebut adalah terkait dengan hukukul ibad. Nah, bagaimana kita mengamalkan, ada 2 hal yang perlu kita amalkan dalam bulan Ramadan ini yang sesuai dengan khutbah tersebut adalah hukukullah dan hukukul ibad. Bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan juga bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan sesama manusia, sama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Nah, bagaimana penerapannya dalam bulan Ramadan ini, Pak? Dan juga setelah bulan Ramadan ini terkait dengan hukukul ibad khususnya. Nah, jadi di sini mungkin tadi betul sekali bahwa yang kita bahas di awal ya, itu adalah berkenaan dengan hukukullah di bulan Ramadan yang begitu meningkat ya, ibadahnya. Ya, semangatnya itu luar biasa. Nah, di sini poin kedua memang tujuan manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala itu dengan 2 cara, itu hukukullah dan hukukul ibad, dan dua-duanya harus ada. Tidak bisa orang hanya melakukan hukukullah meninggalkan hukukul ibad, atau orang hanya menegakkan hukukul ibad tapi meninggalkan hukukul, itu tidak bisa. Harus seimbang. Orang yang hukukullahnya baik, pasti hukukul ibadnya pun baik. Orang yang hukukul ibadnya baik itu satu indikasi bahwa hukukullahnya pun buruk. Tidak baik gitu ya, rusak. Nah ini jadi di sini Huzur sampaikan bahwa kita senantiasa mengerjakan setiap kebaikan yang mana kita diberi taufik untuk melaksanakannya semata-mata demi meraih ridho Allah Ta'ala. Agar setiap hari memiliki kedudukan hari Id. Nah, ini tadi konsistensi amal kita, keberlangsungan amal, kontinuitas amal kita dari situ. Supaya kita berdoa pada Allah Ta'ala itu supaya hari-hari kita itu selalu menjadi Id untuk kita. Dan supaya di tiap terbitnya matahari di hari yang baru kita berhasil meraih ridho Allah Ta'ala. Kemudian apabila kita menghendaki hal demikian, kita harus menampilkan keteladanan di dalam ibadah-ibadah dan perilaku kita menuju gerbang-gerbang ketakwaan. Sebagaimana seyogianya kita memberikan pertolongan kepada orang-orang fakir dengan menunaikan hukukul ibad. Nah, ini bagian keduanya. Bagian keduanya, ya.
berlaku baik kepada kerabat dan tetangga, menyucikan kalbu kita dari egoisme. Sifat egoisme itu yang penting saya kenyang dah, yang lain bodoh. Itu sifat egoisme gitu kan. Yang penting saya kebagian, yang lainnya kebagian bodoh. Bodoh amat itu. Sifat-sifat egoisme ini harus kita sucikan dari kalbu kita. Serta sifat keakuan, ketakaburan, artinya supaya kita menampilkan contoh-contoh yang luhur dalam bersikap simpati kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Jadi hari ini khusus bersabda, secara khusus saya ingin menarik atau mengarahkan perhatian-perhatian Anda sekalian terhadap sikap simpati terhadap sesama makhluk dan hukukul ibad dari sudut pandang id. Nah, jadi dari sudut pandang id, hukukul ibad itu seperti apa gitu? Iya. Konteksnya itu seperti apa? Konteksnya apa? Menunaikan hukukul ibad juga adalah ibadah sebagaimana Hadrat Masih Maud SAW telah ajarkan kepada kita dengan sangat jelas. Jadi dengan demikian, ketika hari ini kita tengah merayakan Id, terutama para Ahmadi yang tinggal di negara-negara maju, maka demikian pula mereka yang tengah menikmati keadaan-keadaan yang lebih baik. Mereka harus memperhatikan sejumlah besar orang di dunia yang tengah hidup dalam keadaan-keadaan sangat buruk. Sehingga tingkat, jadi menurut survei yang dilakukan itu, ini tahun 2018 ya, ada sekitar 815 juta dari mereka yang tidak mendapatkan makanan harian. Artinya makanan harian di sini makanan yang normal ya, satu hari 3 kali makan. Dia mungkin dapat makan pagi, siang enggak. Siang pagi dapat, malam mungkin tidak. Nah, ini yang tidak mendapatkan makanan harian. 1 dari 9 orang di dunia tidur dalam keadaan lapar setiap hari. 1 dari 3 orang, terutama anak-anak kecil, menderita kekurangan makanan atau kualitas makanan yang buruk. Tetapi kata Huzur, ini survei dan faktanya itu justru lebih besar lagi, lebih besar daripada survei itu. Jadi Id kita itu ketika seseorang yang memiliki keimanan yang sempurna, misalkan seperti yang disampaikan oleh Hadrat Rasulullah SAW, ketika kita menyukai apa yang kita sukai ini, untuk orang lain apa yang kita sukai. Nah, orang-orang yang sedang melakukan atau sedang merayakan hari raya Id ini, ketika dia memikirkan saudara-saudaranya, nah saat itulah dia itu Id yang hakiki. Tidak mungkin kita akan berpoya-poya dan sebagainya. Ketika kita tahu bahwa saudara-saudara kita, ya minimal tetangga kita yang terdekat misalkan, malah kelaparan ya. Mereka kelaparan, kita sibuk makan, kita bergembira dengan pakaian baru dan sebagainya. Sementara tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita ada yang tidak kita perhatikan. Itu Id kita bukan Id yang hakiki. Nah, ini hukukul ibadah dari sisi ini. Jadi bahkan ada seorang ini ya yang cukup ironis sekali ya. Ada sebuah potret seorang anak, kata Huzur di sini sampaikan, bahwa yang viral di media, di mana di sana dituliskan bahwa ada seorang dokter yang memberikan sepotong roti ya kepada anak tersebut. Anak itu berkata kepadanya, maukah Anda memberikan saya obat yang selamanya saya tidak akan merasa lapar lagi setelah memakannya? Ini ungkapan yang sangat dalam gitu. Betul. Artinya apa? Ya sepotong roti ini memang bisa menghilangkan lapar saat ini, tapi setelahnya saya lapar lagi. Bagaimana caranya? Ini sebetulnya untuk mengetuk nurani kita, bahwa kita harus membuat sebuah skema, sebuah program atau apapun itu namanya untuk mengentaskan masalah tersebut. Itu sebetulnya ya, karena artinya ungkapan hati si anak tersebut ya pengalaman dia sehari-hari seperti itu. Kelaparan yang ia rasakan, kemudian juga mungkin tempat tinggal pun entah di mana ya, harus sandang pangan papannya tidak terpenuhi dengan layak. Betul. Ya. Menarik juga ketika ada sabda Rasulullah SAW ketika hari Id itu kita disunahkan untuk datang ke masjid dengan 2 arah. Kita berjalan ke masjid itu dengan 1 arah dan pulang dengan arah yang lain. Nah, ini mengindikasikan bahwa ketika kita berangkat menuju masjid untuk sholat itu, kita melihat lingkungan kita, kan kita melihat lingkungan sekitar kita, siapa yang kelaparan, siapa yang ketika kita merayakan Id dengan gembira, mereka justru tadi kelaparan, bingung harus makan apa hari ini. Dan ketika kita pulang pun memperhatikan sisi yang lain. Ya. Jadi menarik sekali bagaimana poin yang dari Id yang hakiki itu adalah salah satunya adalah bagaimana kita
meningkatkan hukukul ibad tadi ya. Rasa simpati kita Rasa kepada simpati kita manusia. kepada manusia. Emang betul sekali, selama 1 bulan kan kita sudah dilatih ya. Ya, Mereka yang lapar setiap hari kita diberikan lapar selama 1 bulan sudah sedemikian menderita ibaratnya Iya, itu betul, kan. betul. Apalagi mereka yang sepanjang tahun seperti itu. Ya. Dan bagaimana tadi dalam kita memperhatikan hak-hak tetangga ya. Sampai-sampai ketika kita memasak sekalipun, misalkan di sini Huzur berikan supaya diperbanyak Kuahnya. kuahnya supaya ya jangan tetangga itu jangan Hanya kebagian mencium baunya baunya doang gitu. Nah, ini sampai seperti itu supaya kita memberikan simpati kepada tetangga-tetangga kita ini. Iya. Kemudian dalam Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ini Huzur menyetir sebuah ayat dalam Al-Quran tentang bagaimana ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang yang beriman. Sifat-sifat orang yang beriman itu seperti apa yang Huzur jelaskan? Kaitannya dengan hukukul ibad Kaitannya dengan ini ya. hukukul ibad tadi. Di sini Huzur menyetir 2 ayat ya. Saya bacakan di sini. Ya, surat Al-Insan ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan atas dasar rasa cintanya mereka memberi makan kepada orang miskin, fakir dan tawanan. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah dan bukan mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Nah, ini sifat orang beriman berkenaan dengan masalah hukukul ibad ini. Konteks hukukul ibad ini. Di sini Hadrat Masih Maud Wassalam sendiri memberikan penafsiran terhadap 2 ayat ini sebagai berikut dengan satu penjelasan, yaitu beliau alaihissalam bersabda bahwa maksud kedua ayat tersebut adalah tanda orang-orang yang mengerjakan kebaikan yang hakiki itu adalah semata-mata mereka lakukan karena apa? Kecintaan ilahi. Mereka memberi makanan yang mereka sendiri sukai kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim maupun para tawanan. Seraya mereka mengatakan bahwa kami tidaklah berbuat ihsan atau kebajikan ini atas kalian, melainkan kami lakukan ini agar Tuhan ridho kepada kami, dan penghormatan kami ini adalah untuk wajahnya, artinya untuk menarik perhatian Allah Ta'ala kepadanya. Kami sama sekali tidak menghendaki sesuatu imbalan, dan tidak pula menghendaki agar kamu kesana kemari berterima kasih kepada kami. Jadi tadi di awal berkenaan dengan keberlangsungan ibadah setelah bulan Ramadan, yang harus dilakukan adalah niat yang teguh dan tulus. Nah, ini dia. Karena Imam Al-Ghazali ya menulis di dalam kitabnya itu bahwa manusia itu hakikatnya tertipu semuanya. Tertipu itu memang merasa dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi ternyata karena niat yang salah, yang tidak tulus, karena memang mengharapkan ada imbalan dari orang lain misalkan, atau karena mengharapkan pujian dan sebagainya. Nah, itu tertipu sebetulnya. Iya. Kecuali orang-orang yang ikhlas tadi. Iya. Baik Pak Rahmat, nampaknya pembahasan kita masih panjang ya terkait dengan hukukul ibad tadi ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya, karena memang berhubung waktu yang tidak memungkinkan lagi kita untuk melanjutkan pembahasan ini. Jazakumullah Pak Rahmat. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami terkait dengan khutbah Huzur yang beliau sampaikan pada tanggal 16 Juni 2018 yang lalu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di episode-episode selanjutnya. Saya dan juga kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.